penelitian terdahulu, bagaimana kita belajar dari pengalaman penelitian lain dan keterbatasan penelitiannya. Apa pentingnya penelitian terdahulu? Setidaknya kita sebagai peneliti sadar bahwa rekan-rekan tidak sendirian dalam menghadapi fenomena yang ingin diketahui kebenarannya. Ya. Kita bukan orang yang pertama kali menyadari bahwa satu problem itu eksis. Ya. Perlu kita pertama melakukan justifikasi pentingnya rencana penelitian. Kita perlu menceritakan dalam pendahuluan atau latar belakang penelitian kita bahwa peneliti berusaha meyakinkan pembaca ya, adanya satu dialog berkelanjutan ya, dengan literatur, ya, dengan argumentasi yang didukung oleh literatur atau penelitian lain yang relevan. Jadi kita tuh menceritakan bahwa penelitian terkait dengan tema, topik atau variabel itu kita bukan orang yang pertama, bahwa sudah ada riset-riset terdahulu yang meneliti itu, gitu ya. Dan kemudian kita mencoba meyakinkan pembaca, sebenarnya bukan hanya meyakinkan pembimbing ya atau penguji. Teman-teman perlu lebih luas lagi meletakkan tulisannya atau karyanya pada apa yang menjadi kebutuhan pembaca, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan penulisan itu posisikan ya, apa yang menjadi kebutuhan dari pembaca pada narasi-narasi tulisan kita. Peneliti tentunya tidak akan melepaskan kontribusi penelitian dan tidak hanya sekedar meniru apa yang telah eksis atau yang diteliti peneliti lain sebelumnya. Guna penelitian itu haruslah memberikan kontribusi kebaruan untuk memberikan perluasan dan bahkan menguji kembali penelitian yang sudah ada. Jadi penelitian yang sudah ada, kita perlu sadari atau kita tangkap adanya keterbatasan atau kealpaan dari hasil riset yang sudah dipublikasikan. Ya. Kita perlu kemudian menunjukkan perbedaan antara penelitian sebelumnya. Ya. Saat merancang penelitian atau menarasikan bagian pendahuluan ya, dalam konteks penelitian-penelitian lain yang berhubungan atau berkaitan, ya, peneliti berpengalaman itu akan mereview dan memahami tulisan-tulisan atau naskah-naskah terdahulu, ya, artikel hasil riset dan ataupun bersumber dari handbook yang fokus pada area topik atau variabel penelitian. Sebelumnya yang membahas topik atau masalah serupa dengan perbedaannya, ya, tentunya harus memberikan argumentasi yang rasional untuk menjadi rancangan penelitian di masa mendatang. Butuh keterlibatan peneliti dalam mengikuti perkembangan fenomena yang diteliti dari literatur-literatur yang relevan. Ketika kita ingin meneliti satu topik, teman-teman, jadi kita perlu mengetahui sejarah bagaimana fenomena itu eksis atau variabel itu eksis. Sejauh mana perkembangannya hingga saat ini. Jadi kita harus tahu bagaimana perkembangan satu variabel atau fenomena psikologi dari dulu hingga sekarang. Sudah sejauh mana sih perkembangannya? Kalau sudah berkembang, ya, manakah kemudian area-area yang tidak berkembang atau manakah area-area yang menjadi gap ya, yang tidak terjelaskan dari literatur atau hasil penelitian terdahulu, ya. Literatur sebelumnya akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk menganalisis dan bahkan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam rancangan proposal atau penelitian di masa depan. Nah, ini perlunya kita berfokus pada pengumpulan referensi pada topik yang kita pilih. Setidaknya kita sadar bahwa teman-teman tidak sendirian ketika menghadapi fenomena. Nah, ketika kita menangkap satu fenomena, maka kemudian peneliti itu terlebih dahulu menangkap adanya area dari fenomena besar yang mendasarinya, gitu ya. Area besar dan banyak hal yang diungkap itu diilustrasikan dalam segitiga terbalik seperti ini. Nah, ini fenomena, artinya kemudian fenomena ini yang memberikan
determinasi terbesar ya, atau faktor pembentuk terbesar dari satu fenomena spesifik yang akan kita teliti. Nah, segitiga ini kemudian mengarah pada satu fokus yang lebih spesifik. Kalau kita melihat segitiga itu kan terbalik, itu ada arah ke bawah, ya, maka semakin ke bawah ini akan menjadi semakin fokus atau menjadi semakin spesifik. Artinya kemudian area-area yang atasnya ini sudah dijelaskan banyak oleh penelitian-penelitian terdahulu, gitu ya. Sehingga kemudian kita akan diarahkan atau kita akan memfokuskan pada sumbu yang paling atau area yang paling spesifik ini. Nah, area sempit dan terfokus ini yang sebaiknya itu menjadi area penelitian kita. Jadi ketika kita membahas atau menceritakan bagian pendahuluan, ya, framework segitiga terbalik ini menjadi ilustrasi yang paling memungkinkan. Kita ceritakan terlebih dahulu fenomena-fenomena umumnya, dampak-dampaknya, gitu ya. Kita jelaskan riset-riset terdahulu yang sudah ada berkembang. Lalu kita fokuskan pada area-area yang spesifik. Apakah itu terkait dengan kekosongan literatur, kekosongan partisipan atau sampel penelitian, apakah kekosongan metodologis, ataukah misalnya kekosongan atau gap-gap riset yang lainnya. Tips dalam mereview literatur atau penelitian, pertama kita perlu review artikel hasil penelitian atau literatur dengan meringkas secara komunal, ya, bukan individual, untuk membangun wilayah penelitian yang lebih luas. Jadi kita perlu kumpulkan berbagai macam hasil penelitian atau sumber, gitu ya, untuk kita kumpulkan menjadi satu menjadi satu inspirasi riset di masa depan. Jadi kita perlu kumpulkan referensi atau literatur yang banyak sekali atau hasil penelitian yang besar, gitu ya. Letakkan referensi itu in text di akhir paragraf atau di akhir review, gitu ya. Lalu kemudian tinjau literatur lain yang menggunakan pendekatan apakah kuanti atau kualitatif. Jadi kita berikan sudut pandang atau berikan bukti bahwa kemudian ada banyak riset pada topik tersebut, baik kuanti atau kuali, dan bagaimana hasilnya. Ya. Lalu kemudian cari literatur terbaru setidaknya 5-10 tahun terakhir untuk direview dan diabstraksi. Ya. Lalu kutip penelitian sebelumnya jika memang ada, karena penelitian terkait fenomena yang diungkap banyak dijadikan referensi. Jadi kita perlu cari referensi-referensi utama. Seperti apa referensi utama yang seringkali menjadi rujukan, ya, bisa disitasi atau dikutip ratusan bahkan ribuan kali. Nah, itu menjadi referensi-referensi utama. Kita harus, nah, dari referensi utama itu nanti akan kita ketahui mana artikel-artikel atau hasil penelitian terbaru yang mensitasinya. Nanti akan kita dapatkan referensi-referensi terbaru dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Nah, dari berbagai referensi, kita akan menemukan akhirnya, ya, ada bagian-bagian tertentu di dalam artikel ilmiah untuk menemukan kekurangan atau defisiensi dalam literatur, ya, atau hasil penelitian sebelumnya. Setelah menjabarkan masalah penelitian, biasanya pada paragraf-paragraf awal pembukaan, itu kita jabarkan tadi, ya, yang di segitiga terbalik tadi pada area yang besar. Dan setelah kita melakukan review sejumlah literatur penelitian terdahulu yang relevan, kemudian peneliti mengidentifikasi kekurangan atau keterbatasan dalam literatur atau penelitian sebelumnya. Nah, di manakah kita bisa menemukan defisiensi atau keterbatasan atau kekurangan pada penelitian atau literatur sebelumnya? Ya, nanti akan kita bahas. Tapi kita bahas dulu apa itu defisiensi literatur sebelumnya. Defisiensi literatur itu biasanya muncul karena topik-topik yang diangkat tidak dieksplorasi berdasarkan kelompok, sampel, atau populasi tertentu, ya. Maka ini menjadi inspirasi penelitian untuk mengkaji kembali apakah ada kesamaan atau perbedaan dalam hal temuan di masa mendatang. Adakah perbedaan sampel, adakah kemudian perbedaan lokasi penelitian, ya, misalnya sudah adakah yang melibatkan komunitas yang termarginalkan,
yang tidak direpresentasikan secara memadai dalam riset sebelumnya. Kalau itu tidak ada, maka itu menjadi inspirasi penelitian di masa depan. Lalu kemudian kualitas dan keterbukaan peneliti sebelumnya dalam memahami defisiensi dan limitasi. Literatur manapun, peneliti sebaiknya dapat menjelaskan satu atau lebih dari defisiensi yang ditemukan ya dalam bagian-bagian artikel ilmiah sebelumnya, biasanya ada di bagian limitasi, untuk kemudian diletakkan pada penelitian mendatang atau penulis selanjutnya pada bagian pendahuluan proposalnya. Ya, jadi ada state dari peneliti terdahulu mengatakan bahwa penelitian ini nggak sempurna, sehingga kemudian perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Nah, siapakah peneliti selanjutnya itu? Salah satunya adalah kita. Gitu ya. Dan itu kita highlight atau kita tegaskan pada bagian akhir pendahuluan proposal kita. Artikel jurnal yang kredibel itu memiliki bagian saran penelitian selanjutnya. Nah, inilah yang kita kemudian highlight sebagai keterbatasan atau limitasi riset sebelumnya. Disampaikan secara implisit ataupun secara eksplisit. Nah, ini adalah salah satu contoh defisiensi dari riset terdahulu yang dituliskan di pendahuluan riset. Ya, ini adalah penelitian tugas akhir saya, S1. Nah, ini seperti segitiga terbalik tadi. Ya. Fenomena-fenomena umum atau area besar itu saya jelaskan di kalimat-kalimat yang ada di sini. Misalnya penelitian Sanjaya menggunakan metode analisis isi deskriptif dan komparatif mengaitkan konsep pemeliharaan hubungan pada konteks komunikasi dalam organisasi. Penelitian Hume pada partisipan yang memiliki hubungan dekat di Korea dan Amerika memberikan hasil bahwa individu yang kesepian secara signifikan merasa tidak puas dalam suatu hubungan dibandingkan rekan-rekan yang tidak kesepian secara lintas budaya. Perbedaan budaya muncul sehubungan dengan indikator kesepian yang signifikan. Hanya pemeliharaan diri sendiri pada orang Korea dan pemeliharaan pasangan pada orang Indonesia. Lalu kemudian saya memberikan penegasan state ya yang menjadi area terfokus saya, meski terdapat penelitian pemeliharaan hubungan di Indonesia, belum terdapat. Siapakah penelitian di Indonesia? Yang ini tadi, penelitiannya Sanjaya. Di Indonesia belum ada penelitian kuantitatif yang berfokus pada pemeliharaan hubungan perkawinan, yaitu suami dan istri, dan belum ada penelitian terkait evaluasi properti psikometris pada alat ukur yang dilibatkan. Nah, ini menjadi fokus area sempit yang akan kita teliti dan kita highlight pada bagian akhir paragraf ini. Dalam penelitian saya ini, saya juga menyadari adanya keterbatasan penelitian yang saya lakukan. Misalnya begini, ini saya letakkan pada bagian limitasi atau biasanya diposisikan pada bagian akhir discuss. Saya meletakkannya pada hal ini dapat menimbulkan bias secara konseptual. Penelitian terdahulu melakukan analisis secara terpisah pada perilaku pemeliharaan yang dilakukan suami dan perilaku pemeliharaan dilakukan oleh istri. Jadi penelitian terdahulu itu memisah antara bagaimana perilaku pemeliharaan dari suami dan pemeliharaan dari istri. Nah, kalau di penelitian saya menggabungkannya, sehingga kemudian kayaknya perlu deh penelitian di masa depan itu memisahkan atau hanya menganalisis secara terpisah laki-laki atau suami dan istri atau perempuan gitu ya. Lalu kemudian saya juga mengatakan bahwa ternyata penelitian ini ya kelompok suami dan istri proporsi sampelnya itu tidak seimbang. Jadi perlu di masa depan itu ada penelitian yang proporsinya seimbang. Misalnya 200 suami juga 200 istri. Nah, gitu ya. Kalau di penelitian saya ini nggak seimbang, lebih banyak proporsi yang istri gitu ya. Sehingga apa? Keterbatasan riset ini harusnya bisa menjadi inspirasi penelitian di masa depan gitu ya. Adakah yang ingin meneliti tentang pemeliharaan hubungan perkawinan pada istri dan suami yang seimbang? Saya sangat terbuka pada rekan-rekan yang mau berkolaborasi tentang hal ini. Sehingga kemudian kita bisa memberikan
inspirasi dan saran riset untuk selanjutnya. Biasanya ini diletakkan di bagian implikasi dan saran. Ya, seperti ini narasinya. Terima kasih. Hal-hal yang berkaitan kita bisa diskusikan dan teman-teman bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini.